Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan atau tema baru. Apa ada yang tahu hari ini kita bahas tentang apa? Oke, hari ini kita bahas tentang peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Tentu setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan, yang membuat kita senang, atau peristiwa yang menyedihkan, atau peristiwa yang membuat kita sedih. Tapi apapun peristiwa itu yang pernah kita alami, Ibu harap kita tetap bersyukur karena kita masih bisa melewati setiap masalah atau setiap peristiwa yang kita hadapi. Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, subtema 1. Oke, kalian bisa buka di buku LKS kalian masing-masing. Itu tema 7, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Oke, mari kita lanjut. Banyak peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa keluarga, ada peristiwa pribadi, dan ada juga peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa bangsa dan negara. Oke, peristiwa dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang, dan yang kedua peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Oke, kalian bisa buka buku LKS kalian di halaman 1. Di situ ada suruhan untuk amati gambar-gambar berikut. Nah, kalian lihat di buku kalian. Di sini ada beberapa gambar peristiwa dalam kehidupan. Nah, kalian bisa berikan tanda centang pada peristiwa menyenangkan dan berikan tanda silang pada peristiwa tidak menyenangkan. Oke, Ibu kasih kalian waktu untuk kalian bisa amati gambar dan berikan tanda centang dan silang pada peristiwa yang sudah tertera di gambar. Oke, mari kita lanjut. Mari kita bahas sama-sama tentang peristiwa-peristiwa berikut. Nah, di sini di gambar pertama yaitu Paulo sedang memenangkan lomba. Menurut kalian apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan? Baik, tentu saja itu peristiwa yang menyenangkan karena setiap anak atau setiap orang atau setiap individu yang mendapatkan prestasi. Contohnya ini ada gambar Paulo yang sedang memenangkan lomba. Itu merupakan salah satu peristiwa yang menyenangkan.
Oke, gambar berikut ini ada Siti yang sedang berbaring di rumah sakit. Menurut kalian apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan? Tentu saja itu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Karena setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa tersebut, tuh pernah mengalami sakit. Dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan ya. Oke, berarti Siti berbaring di rumah sakit, berarti itu merupakan salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, yang berikut di sini ada gambar Alvaro jatuh dari sepeda. Tentu saja ini peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, karena itu pasti ketika seorang jatuh dari intinya jatuh dari sepeda atau dari sepeda motor, tentu saja itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, kita alihkan ke gambar berikut. Di sini Diva bersama teman-temannya sedang merayakan ulang tahun. Tentu saja setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa tersebut, di mana setiap perayaan ulang tahun merupakan peristiwa yang sangat spesial bagi setiap orang. Jadi peristiwa dari gambar ini merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan. Dan yang berikut ada gambar rumah kebanjiran. Tentu saja ini merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan, karena setiap keluarga atau setiap sekelompok masyarakat atau kampung, desa atau rumahnya kebanjiran, tentu saja itu sangat menyakitkan bagi mereka. Oke, yang terakhir nah di sini ada gambar itu bertamsyah ke kebun binatang bersama teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat. Tentu saja itu peristiwa yang sangat menyenangkan. Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, subtema 1. Oke, kalian bisa buka di buku LKS kalian masing-masing. Itu tema 7, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Oke, mari kita lanjut. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa keluarga, ada peristiwa pribadi, dan ada juga peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa bangsa dan negara. Oke, peristiwa dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang, dan yang kedua peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Oke, kalian bisa buka buku LKS kalian di halaman 1. Di situ ada suruhan untuk amati gambar-gambar berikut. Nah, kalian lihat di buku kalian. Di sini ada beberapa gambar peristiwa dalam kehidupan. Nah, kalian bisa berikan tanda centang pada peristiwa menyenangkan dan berikan tanda silang pada peristiwa tidak menyenangkan. Oke, Ibu kasih kalian waktu untuk kalian bisa amati gambar dan berikan tanda centang dan silang pada peristiwa yang sudah tertera di gambar.
Oke, mari kita lanjut. Mari kita bahas sama-sama tentang peristiwa-peristiwa berikut. Nah, di sini di gambar pertama yaitu Paulo sedang memenangkan lomba. Menurut kalian apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan? Baik, tentu saja itu peristiwa yang menyenangkan karena setiap anak atau setiap orang atau setiap individu yang mendapatkan prestasi. Contohnya ini ada gambar Paulo yang sedang memenangkan lomba. Itu merupakan salah satu peristiwa yang menyenangkan. Oke, gambar berikut. Ini ada Siti yang sedang berbaring di rumah sakit. Menurut kalian apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan? Tentu saja itu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Karena setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa tersebut, atau pernah mengalami sakit. Dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan ya. Oke, berarti Siti berbaring di rumah sakit, berarti itu merupakan salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, yang berikut di sini ada gambar Alvaro jatuh dari sepeda. Tentu saja ini peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, karena itu pasti ketika seorang jatuh dari intinya jatuh dari sepeda atau dari sepeda motor, tentu saja itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, kita alihkan ke gambar berikut. Di sini Diva bersama teman-temannya sedang merayakan ulang tahun. Tentu saja setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa tersebut, di mana setiap perayaan ulang tahun merupakan peristiwa yang sangat spesial bagi setiap orang. Jadi peristiwa dari gambar ini merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan. Dan yang berikut ada gambar rumah kebanjiran. Tentu saja ini merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan karena setiap keluarga atau setiap sekelompok masyarakat atau kampung, desa atau rumahnya kebanjiran, tentu saja itu sangat menyakitkan bagi mereka. Oke, yang terakhir nah di sini ada gambar itu bertamsyah ke kebun binatang bersama teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat. Tentu saja itu peristiwa yang sangat menyenangkan. Oke, adik-adik bisa mengamati gambar pada buku di halaman 2. Ini di gambar tersebut ada gambar cengkeh. Di sini ada 2 gambar. Yang satunya gambar cengkeh yang sebelum dikeringkan, dan yang sebelahnya yaitu gambar cengkeh yang sesudah dikering atau gambar cengkeh yang sudah kering. Oke, kita bisa baca sama-sama. Kalian bisa baca di buku LKS kalian masing-masing. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, kalian bisa amati gambar pada buku LKS kalian. Dan kalian juga bisa menganalisa ada latihan beberapa pertanyaan. Bu harap kalian bisa berdiskusi atau mengerjakan latihan yang ada soal di bawah ilustrasi atau gambar yang ada dalam buku. Oke, mari kita masuk ke berikutnya.
Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Oke, di sini kalian bisa perhatikan atau amati gambar di buku kalian halaman 3. Di sini ada gambar cengkih. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara cengkih dengan penjajahan bangsa Indonesia? Oke, mari kita cermati sama-sama tentang cengkih. Memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Oke, mari kita ke halaman berikutnya, itu halaman 4. Itu kita latihan membaca. Ayo membaca tentang teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kita baca sama-sama ya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang dialami oleh bangsa-bangsa Eropa? Nah, mari kita lihat sama-sama tentang faktor-faktor. Oke, faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra antara lain, yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold atau kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang berikut, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang berikut, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa
Apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang berikut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Oke, yang berikut kita masuk ke ayo berlatih. Nah, berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kalian bisa berdiskusi dan buat ulasan tentang dari bacaan di atas tadi tentang kedatangan bangsa bangsa Barat. Kalian bisa berdiskusi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Kalian bisa buka di buku kalian dan kalian menjawab pertanyaan yang ada di situ yang sesuai dengan bacaan di atas tadi ya. Oke, kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu ayo mencoba. Nah, ibu kalian sudah bagikan dalam kelompok. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel dari internet tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, tahun kedatangan, tempat, ke daerah, tujuan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, reaksi masyarakat, kemudian kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, dan kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Oke, mari kita simpulkan semua kegiatan kita dari awal. Kita menyimpulkan bersama-sama tentang peristiwa dalam kehidupan, atau lebih tepatnya sesuai dengan subtema kita hari ini tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Seperti yang kita ketahui, yang telah kita pelajari dari berbagai sumber tentang sejarah bangsa Indonesia, di mana bangsa kita pernah mengalami penjajahan atau pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa karena ambisi-ambisi mereka untuk menguasai kekayaan di negeri kita, yaitu rempah-rempah yang mereka incar dan sebagainya, punya yang berkaitan dengan penghasilan yang ada di bumi kita atau di bumi pertiwi, sehingga bangsa-bangsa asing punya ambisi untuk menjajah tanah kita ini. Oke, maka dari pembelajaran kita ini mari kita simpulkan bersama-sama tentang penjajahan kita, dan kita patut berterima kasih juga kepada pahlawan
pahlawan kita yang sudah mendahulu kita, yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita, sehingga kita bisa bernafas lega sampai saat ini, sehingga kita bisa menjadi sebuah negara yang merdeka. Mari kita masuk ke kegiatan berikutnya. Ayo menulis. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G atau 3G, yaitu gold atau emas, yang kedua gospel atau agama, yang berikut atau glory atau jaya atau kejayaan. Nah, tulislah kembali arti gold, gospel, dan glory pada kolom berikut atau pada kolom di halaman 9 di buku LKS kalian masing-masing. Kita berlatih menulis dan kalian bisa menulis kembali tentang arti 3G ini, yaitu gold, gospel, dan glory pada kolom-kolom berikut. Dan tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut dan apa alasannya, setuju atau tidak setuju. Nah, yang berikut, ayo berlatih. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Misalnya, seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan bla bla bla, buka kurung, menerima atau menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya, yaitu IPA. Ayo membaca. Kalian bisa buka buku halaman 11. Kita baca bersama-sama dan nyimak tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakukan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, dan menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat
halus dari bahan seperti bahan kain, benda cair, mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Berikut kita masuk kegiatan ayo mencoba. Nah, di sini nanti Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok untuk menunjukkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, yang berikut setelah kalian melakukan percobaan, maka kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian tentang bagaimana penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, oke. Ini kalian di rumah atau di rumah kalian masing-masing dengan bantuan orang tua atau keluarga, kalian bisa mengamati kegiatan sehari-hari di rumah sesuai dengan pemahaman kalian, atau kegiatan sehari-hari di rumah yang menunjukkan perpindahan kalor. Oke, kita masuk ke kegiatan terakhir atau penutup. Ibu akan kasih kalian tugas mandiri, kerjaan rumah. Ibu kasih kalian tugas untuk mengamati kegiatan sehari-hari di rumah yang menunjukkan perpindahan kalor. Nah, dan untuk kegiatan hari ini kalian membuat resume tentang poin-poin penting yang kita bahas dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru saja kita pelajari hari ini. Nah, mungkin sudah ada dari kalian yang sudah selesai mengerjakan latihan yang ada dalam buku LKS. Ibu akan periksa kalian kumpul saja pekerjaan kalian, nanti Ibu periksa. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyelesaikan ini dengan tepat waktu pekerjaan latihan kalian. Ibu sangat berapresiasi untuk kita semua sehingga kita melakukan kegiatan kita hari ini dengan lancar. Terima kasih untuk partisipasi kita semua sehingga kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini tercapai dan semuanya lancar. Oke, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerja tugas. See you.